Pak Joko Widodo melaporkan dugaan yang dia tuduhkan, yang dia katakan fitnah dan pencemaran nama baik, pengrusakan dokumen elektronik itu kepada Polda Metro Jaya. Perkara ini terlalu dipaksakan, terlalu prematur, sehingga tahapannya seperti melambat gitu. Ya. Jadi lambatnya perkara ini ada di pihak Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya sudah cukup yakin dan siap untuk membuktikan sebaliknya seperti yang didalilkan Pak Jokowi bahwa ijazah ini adalah ijazah palsu. Memasuki pekan kedua bulan April tahun 2026, polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang diragukan keasliannya oleh Roy Suryo CS belum juga menemui titik terang. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, penyidik Polda Metro Jaya belum juga melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Dki Jakarta usai sempat dinyatakan belum lengkap alias P19. Menanggapi berlarut-larutnya polemik tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa atau yang menamakan dirinya Troya, Abdul Ghafur Sangaji dengan tegas mengkritik kinerja kepolisian yang dianggap tidak profesional dalam menangani dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Jokowi terhadap Roy Suryo CS. Mencermati begitu lamanya proses penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya hingga belum juga dilimpahkan Kejaksaan Tinggi, Abdul Ghafur menduga penyidik tidak cukup memiliki bukti untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penuntutan. Berangkat dari analisa itu, pihak Roy Suryo CS menuding ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan tersangka terhadap Roy Suryo CS. Lantas, apa harapan Abdul Ghafur Sangaji selaku kuasa hukum Troya melihat kasus tuduhan ijazah palsu yang berlarut-larut ini? Sejak berkas dikembalikan oleh jaksa dengan petunjuk P19, ini sudah hampir 2 bulan lebih, penyidik juga belum merampungkan penyidikan tambahan. Ya, selama ini kami dipersepsikan ya oleh kubu Pak Jokowi bahwa kami yang mengulur-ngulur waktu, kami yang menghindari proses pembuktian gitu terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo. Justru yang kami lihat adalah sebaliknya. Penyidik Polda Metro Jaya lah yang mengulur-ngulur waktu, tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan kinerja mereka dalam menuntaskan berkas perkara RRT, karena sampai sejauh ini Bang Rismon masih sebagai tersangka dan belum ada kepastian hukum terkait dengan permohonan restoratif justice yang dimohonkan oleh Bang Rismon, sehingga berkas perkara kelompok RRT ini kan sampai sejauh ini belum diberikan kepastian kapan berkas ini akan dilimpahkan kembali ke pihak kejaksaan setelah P19 itu keluar. Berarti memang ketika bukti-bukti ini dirasa belum kuat untuk membuktikan apa yang didalilkan oleh Pak Joko Widodo bahwa ijazahnya adalah ijazah asli, kami melihat bahwa bukti-bukti yang ada di Polda Metro Jaya itu belum memberikan keyakinan kepada belum memberikan keyakinan kepada penuntut umum, sehingga penuntut umum belum berani untuk memp21kan berkas perkara ini. Berlarut-larutnya penyidik Polda Metro Jaya menyelesaikan polemik tuduhan ijazah palsu tidak hanya menyisakan bara api di tengah publik, tetapi juga kegaduhan yang tak kunjung usai. Mengingat sejak ijazah Jokowi menjadi polemik, suara publik terbelah. Ada yang mendukung gerakan Roy Suryo CS mengungkap ijazah Jokowi. Tidak sedikit pula simpatisan Jokowi menggalang dukungan dan balik menyerang kubu Roy Suryo. Menanggapi proses penyidikan yang masih berproses, dua kubu yang berseteru saling tuding dan bantah. Perang narasi dan adu kuat opini di ruang publik pun tak terhindarkan. Para relawan Jokowi dengan keras menuding Roy Suryo CS sengaja mengulur waktu. Tuduhan itu bukan tanpa alasan. Bersama dengan proses penyidikan, Roy Suryo dan para koleganya memberikan perlawan sengit dengan menempuh berbagai langkah hukum untuk menggugurkan laporan Jokowi. Menanggapi tudingan relawan Jokowi, apa tanggapan kuasa hukum Roy Suryo CS?
Benarkah gerilya yang dilakukan Roy Suryo dengan cara mengulur waktu tidak lain untuk mengobok-obok psikologis publik agar jengah dan meminta proses penyidikan dihentikan? Narasi yang dibangun oleh kubu Pak Jokowi bahwa mereka sudah punya bukti yang cukup kuat, mereka siap untuk membuktikan ini ke pengadilan gitu. Bukan kubunya Pak Jokowi yang akan membawa berkas perkara ini ke pengadilan, dan bukan juga pengacara Pak Jokowi yang akan membuktikan perkara ini di pengadilan. Kewenangan itu berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan itu mutlak hak prerogatif daripada penuntut umum. Masalahnya, kejaksaan belum mendapatkan keyakinan terkait dengan penetapan tersangka, kemudian juga bukti-bukti, baik alat bukti, barang bukti yang di-collecting oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga memang kelihatannya berkas perkara ini terkatung-katung terlalu cukup lama gitu ya. Jadi yang salah itu bukan kami. Kami jangan di-framing bahwa kami tidak siap ke pengadilan. Jangan di-framing bahwa kami ini yang mengulur-ngulur waktu, buying time. Enggak. Kewajiban kami adalah menghadirkan bukti, baik juga saksi meringankan, saksi ada charge, maupun juga ahli menguntungkan. Itu sudah kami lakukan. Sekarang bolanya ada pada kejaksaan. Kejaksaan mau nggak dengan kualitas barang bukti dan alat bukti yang ada di Polda Metro Jaya segera menuntut perkara ini? Kami menduga ini tidak cukup bukti ya. Sehingga memang dari awal kami mencium aroma perkara ini terlalu dipaksakan, terlalu prematur, sehingga tahapannya seperti melambat gitu. Ya. Jadi lambatnya perkara ini ada di pihak Polda Metro Jaya, bukan di pihak kami. Jadi kami jangan dituduh-tuduh. Gerakan mengungkap ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dengan dalih penelitian ilmiah yang dilakukan Roy Suryo CS membuat publik gempar. Keduhan tidak terhindarkan, Polda Metro Jaya yang menangani laporan Jokowi setidaknya selama nyaris setahun ini dibuat sibuk. Namun siapa sangka kubu Roy Suryo CS yang mendapat dukungan luas dari lintas tokoh dari berbagai latar juga sudah menyiapkan amunisi berupa bukti-bukti yang dimiliki untuk bertarung di ruang pengadilan. Terkait hal ini, tim hukum Roy Suryo CS yang diwakili Abdul Ghafur Sangaji menolak framing yang dituduhkan para relawan Jokowi terkait tudingan mengulur-ulur waktu. Sebaliknya, kubu Roy Suryo yang kini hanya menyisakan 2 nama di klaster 2 siap meladeni kubu Jokowi untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau sebaliknya palsu. Lantas, apa kata Abdul Ghafur saat disinggung kemungkinan Rismond Sianipar dihadir sebagai saksi dari Jokowi seandainya kasus ini benar-benar naik ke persidangan? Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengar Kami sebenarnya sudah cukup yakin dan siap untuk membuktikan sebaliknya seperti yang didalilkan Pak Jokowi bahwa ijazah ini adalah ijazah palsu. Kami siap membuktikan itu dalam proses peradilan. Ya, kami yakin dengan hasil penelitiannya Mas Roy, kemudian juga Dr. Tifa, meskipun juga awalnya kami ada Bang Rismond, tetapi Bang Rismond sudah mengajukan permohonan restoratif justice dan kemudian juga SP3-nya belum keluar. Ya, meskipun Bang Rismond sudah membangun narasi bahwa ijazah Pak Jokowi Dodo adalah asli, ya tentu akan diuji dalam proses peradilan juga gitu. Sejauh mana konsistensi keterangan dan hasil penelitiannya Bang Rismond sebelumnya bahwa 11.000 triliun persen ini adalah palsu, kemudian dalam waktu yang cukup singkat beliau mengatakan ini asli, ini kan tentu akan diuji juga. Ya, apa alasan-alasan beliau mengubah hasil penelitiannya, kemudian bagaimana beliau bisa membangun satu kesimpulan dari mana preparatnya gitu loh. Preparat itu kan berarti objek. Objeknya ini kan sekarang ada di Polda Metro Jaya. Hampir setahun, laporan Jokowi terhadap Roy Suryo CS terkait tuduhan ijazah palsu. Sepanjang setahun itu pula penyidik Polda Metro Jaya hanya menetapkan Roy Suryo dan para koleganya menjadi tersangka tanpa melakukan penahanan. Meski kubu Jokowi melalui relawan dan tim hukumnya mendesak penyidik melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS.
Urung dilakukannya penahanan terhadap Roy Suryo CS oleh penyidik Polda Metro Jaya tentu saja menjadi pertanyaan. Namun, di balik sikap kehati-hatian penyidik dalam menangani perkara ini, mendapat tanggapan terbuka dari Abdul Ghafur Sangaji. Menurutnya, ada konsekuensi logis jika Roy Suryo dilakukan penahanan sedari awal, yakni bebas dan kasus ini dihentikan. Dan berikut uraian mengapa Roy Suryo CS tidak dilakukan penahanan. Bahkan dari awal itu kami melihat kenapa penyidik Polda Metro Jaya tidak berani melakukan penahanan terhadap para tersangka. Itu bukan karena ada intervensi, itu bukan karena ada permainan dari pihak-pihak yang kita tidak tahu siapa untuk kemudian membela Mas Roy sehingga tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. Tidak. Kami 100%, 100% yakin bahwa kenapa Polda Metro Jaya tidak berani melakukan penahanan sejak dari awal penetapan tersangka. Karena memang mereka tidak cukup bukti yang kuat. Karena begitu mereka melakukan penahanan, maka mereka terikat pada argo penahanan yang kalau sampai lewat waktu penahanan, berkas perkara belum di P21-kan oleh jaksa penuntut umum, maka harus dikeluarkan demi hukum. Nah, itu yang kemudian kita lihat bahwa kalau dari sejak bulan November, seingat saya tanggal 7 November 2025 penetapan tersangka, sampai kemudian hari ini, ya, ini sudah Desember, Januari, Februari, Maret. Ini udah hampir 4 bulan lebih. Kalau dilakukan penahanan dan kemudian belum selesai P21-nya, ya harus bebas. Karena masa penahanan di penyidik itu kan 20 plus 40, udah 60 hari. Diperpanjang lagi 60, berarti 120 hari. Ini udah lewat dari 120 hari. Kalau dilakukan penahanan dari awal, maka mereka dikeluarkan, dibebaskan gitu. Makanya penyidik Polda Metro Jaya kenapa nggak berani menahan para tersangka? Karena mereka tentu masih harus memperkuat bukti, masih harus melakukan pendalaman terhadap dalil-dalil Pak Joko Widodo gitu ya. Karena kalau begitu mereka melakukan penahanan, maka argo penahanan itu dibatasi oleh Dari polemik menjadi konflik, dari perdebatan barang bukti mengenai keaslian ijazah Jokowi kini bergeser ke urusan pribadi. Setidaknya itulah pernyataan keras yang dilontarkan kubu Roy Suryo CS menanggapi berbagai isu liar yang belakangan ini muncul saat kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi mandek atau jalan di tempat. Ya, kasus dugaan ijazah palsu seakan-akan tenggelam dan yang muncul ke permukaan. Isu lain seperti tuduhan adanya pendanaan hingga mencapai 50 miliar yang diterima Roy Suryo dari seorang tokoh berpengaruh di negeri ini. Tidak hanya isu adanya pendanaan, isu asmara antara Refly Harun dengan Dr. Tifa juga sempat menghangat di ruang publik. Lantas, benarkah ada operasi khusus yang sengaja dimainkan kubu Jokowi untuk mengalihkan isu kasus ijazah Jokowi dari perhatian publik? Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Justru kubu Pak Joko Widodo itu sebenarnya justru lebih banyak sekarang memproduksi hoax, memproduksi isu. Kami ini nggak pernah memproduksi isu loh. Kami nggak pernah memproduksi hoax. Ya, YouTuber mereka, pendukung-pendukung Pak Jokowi itu justru yang sekarang lebih banyak memproduksi hoax. Contoh, ada tuduhan dari Bang Rismon bahwa Pak JK mendanai 5 miliar. Kemudian setelah diteliti, bahkan Mas Roy confirm bahwa itu artificial intelligence. Pertanyaannya siapa yang buat itu AI-nya? Dan itu diglorifikasi oleh YouTuber Nusantara. Berarti memang ada agenda setting untuk terus mengaburkan isu pembuktian ijazah ini dengan memblow up isu-isu yang sangat tidak relevan. Kami nggak pernah memproduksi isu. Kami fokus kepada kajian hukum. Kemudian ada lagi tuduhan 50 miliar. Ya buktikan aja tuduhan 50 miliar. Jangan cuman omdo gitu loh. Anak zaman sekarang ngomongnya omdo, omong doang gitu. Glorifikasi lewat berbagai media tapi nggak pernah bisa dibuktikan. Ini kan isu-isu yang tidak relevan. Ada lagi konon katanya ada skandal. Nggak relevan untuk dibahas isu-isu itu. Ayo kita fokus kepada perkara pidana ini. Ayo. Saya tantang debat deh.
Semalam saya tantang Bang Rasman yang mengatakan bahwa selalu mengkritik saya bahwa Kang Haji kenapa ngomong ini batas waktunya udah lewat. Memang batas waktunya udah lewat. Dan tentukan undang-undang. Bukan saya yang tentukan. Jadi jangan istilahnya kita geser gawang dari pembuktian ijazah Pak Joko Widodo asli atau palsu dengan memproduksi sebanyak-banyaknya hoax, sebanyaknya isu yang tidak relevan, yang pada akhirnya justru membuat gaduh ruang publik jadi tidak jernih lagi nih berpikirnya. Ini sebenarnya mau kita buktikan apa gitu? Bohir 50 miliar atau ijazah Pak Jokowi. Di sisi lain, dengan bergabungnya Egy Sujana ke kubu Jokowi yang diikuti Rizmon Sianipar yang mengajukan restoratif justice tidak mengubah peta konflik yang terus meluas dan makin panas. Isu restoratif justice juga sedang menghangat belakangan ini. Melalui jalur perdamaian itu, kubu Jokowi disebut-sebut sempat menawari Roy Suryo dan Dr. Tifa melakukan restoratif justice. Lantas, apa kata kuasa hukum Roy Suryo menanggapi isu tersebut? Saya dihubungi oleh beberapa top leader lah dari relawan Pak Joko Widodo gitu. Tidak perlu saya sebutkan nama-namanya gitu. Ya, tapi saya tidak pernah gubris. Karena buat saya tidak punya kepentingan dengan restoratif justice, karena kepentingan para tersangka mereka masih yakin dan percaya bahwa hasil penelitian mereka valid secara ilmiah. Itu yang saya pegang. Sehingga saya ingin membantah bahwa itu pengacara kubu sebelah kan akan menjerumuskan kliennya ke penjara. Ini kan orang-orang yang nggak paham esensi pembelaan hukum gitu. Seorang pengacara itu tidak diberikan amanah dan tanggung jawab oleh undang-undang dan etika jabatan untuk membebaskan seorang klien dari perkara pidana, yaitu harus membebaskan kliennya dari jeruji besi. Enggak seperti itu. Kenapa banyak pengacara yang kemudian masuk penjara? Karena mindset mereka adalah membebaskan klien, sehingga yang mereka lakukan adalah menempuh berbagai cara-cara kotor. Nyuap jaksa, nyuap hakim. Mereka jadi maklar kasus. Karena apa? Karena mindsetnya adalah klien harus bebas. Esensi dari pembelaan hukum itu adalah kami membela kepentingan hukum klien kami. Ketika klien kami menolak melakukan restoratif justice, itu kami hargai. Ketika klien kami tetap yakin bahwa penelitian mereka 99,9% ijazah Pak Joko Widodo palsu, itu yang harus kami bela. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.